Tahukah kamu bahwa hanya sedikit sekali penyanyi dan musisi yang mampu bertahan dan terus bertumbuh? Yap, industri musik adalah dunia yang bergerak sangat cepat. Banyak bintang yang bersinar, seketika redup. Banyak musisi serta penyanyi yang berkibar, lalu lenyap. Kemudian muncul wajah-wajah baru. Begitupun tren musik dan lagu cepat sekali bergantinya. Alat untuk mengkonsumsi musik pun juga cepat berganti. Nah, dalam situasi ini, Taylor Swift adalah sebuah anomali. Dia bukan hanya mampu bertahan selama 2 dekade, melainkan terus berkembang. Dia terus mencetak prestasi-prestasi luar biasa. Albumnya laris, karya-karyanya merajai tangga-tangga lagu dunia. 14 kali dia merebut Grammy Awards, termasuk 3 Album of the Year. Tur-tur konsernya juga luar biasa. Misalnya Reputation Stadium Tour di tahun 2018, sukses mencetak pendapatan tertinggi di Amerika. Sedangkan Eras Tour tahun 2023 hingga 2024 berhasil meraup 1 miliar US dollar lebih. Ini rekor tertinggi sepanjang masa. Gimana Taylor Swift bisa terus berjaya? Apa strategi dan inovasi yang dia gunakan? Lalu, ini yang paling penting, apa pelajarannya buat kita? Yuk, kita cari tahu. Industri musik adalah industri yang bergerak cepat. Perubahan demi perubahan terjadi ibarat kedip lampu disko. Siklusnya menjadi semakin cepat ketika teknologi berkembang pesat. Cara kita menikmati musik pun berubah cepat. Dari piringan hitam ke kaset, lalu berganti ke CD, dan gak lama ganti lagi ke model digital download. Dan sekarang kita beralih ke model streaming. Entah bagaimana nanti kita menikmati musik ketika AI sudah ikut berperan. Situasi dinamis ini menyulitkan musisi dan penyanyi untuk bertahan. Tidak heran kalau bintang yang begitu bersinar terang tiba-tiba bisa meredup, kalah terang dari bintang-bintang baru. Hanya segelintir saja musisi dan penyanyi yang bisa terus tetap bersinar. Bagi mereka pilihannya memang hanya 2, beradaptasi atau redup. Di era digital sekarang musisi dituntut lebih dari sekedar mencipta karya. Penyanyi tidak lagi cukup hanya mengandalkan lagu-lagu indah. Mereka harus sekaligus menjadi kreator konten, pemasar, dan juga penghibur di dunia maya. Mereka harus piawai memanfaatkan media sosial dan algoritma yang mengendalikan perhatian pendengar. Semua itu logis karena di zaman sekarang susah sekali membangun koneksi dengan penggemar. Sang bintang dituntut konsisten hadir di berbagai platform media. Mereka yang tidak bisa mengikuti ritme ya terpaksa mundur. Sejak lama musik country didominasi oleh pria. Nama-nama besar penguasa tangga lagu country adalah laki-laki. Para penyanyi perempuan harus berjuang lebih keras untuk bisa mendapatkan tempat. Apalagi bagi perempuan muda yang ingin eksis di genre ini, tantangannya jelas jauh lebih sulit. Mereka tidak cukup hanya bermodal bakat dan suara yang indah. Mereka harus bisa membuktikan bahwa mereka memang layak mendapatkan tempat. Tetapi begitu muncul masa kejayaannya kerap kali juga pendek. Nah, jadi tekanan buat mereka lebih besar ya. Mereka harus bekerja lebih keras untuk bisa meraih sukses. Itulah tantangan yang dihadapi Taylor Swift di awal karirnya. Taylor Swift lahir pada tanggal 13 Desember 1989 di Pennsylvania. Dia memulai karir di usia 16 tahun. Album perdananya sukses besar di dunia musik country. Namun prestasi sebenarnya baru dia raih di tahun 2008 setelah meluncurkan album Fearless. Album ini terjual 7 juta kopi lebih di Amerika dan meraih Album of the Year di ajang Grammy Awards. Oh wow, thank you so much. Swift menjadi pemenang termuda di ajang tersebut. Sampai sekarang, dia telah memenangkan 14 Grammy Awards, termasuk 3 Album of the Year. Sementara itu, album Lover, Folklore, dan Midnights terus terjual secara fantastis. Konser-konser Swift juga sukses. Pada tahun 2018, konser bertajuk Reputation Stadium Tour meraih pendapatan 345 juta US dollar, tertinggi dalam sejarah Amerika. Bahkan Eras Tour di tahun 2023 hingga 2024 meraih 1 miliar US dollar. Ini fantastis dan pantas menjadi pendapatan tur tertinggi sepanjang masa. Kesuksesan Swift tidak hanya terukur dari angka-angka itu, tetapi juga dari pengaruhnya. Konser-konsernya berdampak terhadap ekonomi. Fenomena ini disebut dengan Swiftonomics. Sewaktu Swift konser di Singapura, misalnya hunian hotel naik 462%. Arus penerbangan masuk dalam seminggu meningkat 186%. Bahkan PDB Singapura awal tahun 2024 ikut naik 3,7 triliun rupiah. Begitu juga di Amerika. Tour Eras bisa menyumbang sekitar 5 miliar US dollar ke ekonomi Amerika lewat penjualan tiket, perjalanan, penginapan, dan belanja para penggemarnya. Di usia 35 tahun sekarang, Swift masih bertahan di puncak selama 2 dekade.
Dia bukan hanya artis terlaris, tapi juga musisi paling sukses secara finansial. Albumnya sudah terjual 200 juta lebih. Swift menjadi salah satu artis dengan penjualan album terbanyak. Dia mencatat rekor di Billboard sebagai artis pertama yang menempati 10 besar Billboard Hot 100 secara bersamaan pada 2022. Jadi di tengah sengitnya persaingan industri musik, Taylor Swift adalah pengecualian. Apa yang membuat Swift istimewa? Dalam bukunya There's Nothing Like This, The Strategic Genius of Taylor Swift, Kevin Evers menjelaskan 4 strategi yang membuat Swift istimewa. Pertama, dia membidik pasar yang belum tersentuh. Kedua, menciptakan keterlibatan penggemar. Ketiga, mewaspadai setiap perubahan. Dan keempat, beradaptasi dengan pergeseran industri musik. Taylor Swift tumbuh di tengah keluarga yang aktif membantunya terkoneksi ke industri musik. Mereka sekeluarga pindah ke Nashville supaya Swift mudah belajar langsung dari para penulis lagu dan produser terbaik di musik country. Di usia 13 tahun, dia sudah dikontrak RCA Records dan didukung mantan manajer Britney Spears. Saat itu, musik country didominasi penyanyi pria dan lagu-lagu bertema dewasa. Sulit bagi seorang gadis untuk bisa menembusnya. Radio country juga hanya memutar lagu-lagu yang sudah hit. Tapi Swift masih melihat peluang. Ternyata belum ada lagu country yang berbicara kepada remaja. Nah, disitulah Swift datang dengan lagu-lagu tentang cinta pertama, ketidakpastian, dan kehidupan sekolah. Lagu-lagunya ditulis sendiri sesuai pengalaman remajanya yang juga dirasakan oleh banyak remaja-remaja lain. Awalnya banyak yang skeptis karena menganggap country adalah musiknya ibu-ibu. Namun kemudian terbukti lagu-lagu Swift langsung disambut para gadis yang merasa terwakili. Strategi itu mirip Marvel di era 1960-an ketika menciptakan karakter yang lebih humanis untuk menjangkau pasar baru. Yang kedua, menjaga keterikatan dengan penggemar. Taylor Swift punya cara yang unik untuk mengikat fans. Dulu fans cuma bisa mendengarkan lagu lewat radio atau membeli album. Sekarang mereka bisa tahu lebih banyak soal artisnya, bahkan berinteraksi langsung melalui internet dan media sosial. Swift memahami fenomena tersebut. Oleh karenanya dia tidak hanya menulis lagu-lagu yang relate, tapi juga mempersiapkan petunjuk-petunjuk kecil. Ada nama, momen, atau kode tersembunyi yang bikin fans penasaran dan makin terikat. Jadi fansnya bukan cuma mendengarkan, tapi juga sibuk mencari tahu apa cerita di balik lagu-lagunya. Dulu fans Bob Dylan atau The Beatles juga seperti itu. Mereka suka membedah lirik lagu. Nah, bedanya sekarang Swift sudah memanfaatkan internet dan media sosial. Jadi interaksinya lebih intens. Misalnya pada lagu Dear John dari Speak Now. Para fans sibuk berspekulasi, menduga-duga tentang siapa John Mayer. Jadi setiap lagu baru Swift dibedah dan didiskusikan oleh para fansnya. Swift sadar dirinya selalu disorot. Nah, dia mainkan sorotan itu dengan menyisipkan petunjuk di lirik, artwork album, bahkan pada bajunya. Dengan cara itu fans merasa dihargai dan punya hubungan spesial dengannya. Swift memanfaatkan fangirl yang dulu diremehkan menjadi kekuatan. Kini banyak musisi mencoba mengikuti jejaknya. Yang ketiga, Swift selalu khawatir kejayaannya berakhir. Meskipun 10 albumnya berturut-turut berhasil menduduki peringkat 1 di Billboard 200, tapi dia paham dunia musik itu kejam. Kepada Rolling Stone dia mengatakan, orang-orang suka sesuatu yang baru. Mereka bisa mengangkatmu setinggi mungkin, lalu tiba-tiba bosan dan beralih ke bendera lain. Swift mencegah dirinya jatuh. Itu terlihat ketika dia menggarap album Red di tahun 2012. Di tengah puncak kejayaannya waktu itu, tiba-tiba dia menggandeng Max Martin. Produser ini dikenal sebagai pencipta lagu pop yang dibawakan Britney Spears, Katy Perry, dan Backstreet Boys. Maka Swift dipandang berisiko, karena bisa jadi merusak citra dirinya sebagai penulis lagu yang tidak tergantung pada produser pop mainstream. Belakangan terbukti tindakan Swift tepat. Lagu We Are Never Ever Getting Back Together, hasil kolaborasi dengan Martin, langsung meledak. Lagu itu sukses besar, dalam seminggu terjual 623.000 kopi. Itulah lagu pertama Swift yang memuncaki Billboard Hot 100. Sukses tersebut membuat Swift percaya diri untuk kembali bereksperimen dengan genre-genre lain. Swift terus berevolusi dari country ke pop elektronik sampai indie rock. Itulah diantaranya yang membuat Swift bisa terus melaju. Yang keempat, Taylor Swift cerdas membaca perubahan. Ketika teknologi streaming mulai menguasai pasar, Swift tidak ikut arus. Dia tenang-tenang aja menjual jutaan CD dan vinyl. Padahal kebanyakan musisi sudah bergantung pada platform digital. Bahkan pada 2014, Swift menarik semua lagunya dari Spotify dan menolak sistem royalti yang dianggap merugikan. Swift bertahan tanpa streaming. Tapi tentu saja dia tidak bisa terus menghindari perubahan.
streaming terus menguat dan menjadi cara favorit orang-orang menikmati musik. Sikap Swift kemudian berubah setelah melihat artis seperti Drake bisa mendominasi dengan strategi rilis yang lebih cepat. Akhirnya Swift menyesuaikan diri. Di masa pandemi dia merilis 2 album berisi 52 lagu, yaitu Folklore dan Evermore. Di situ kita melihat bahwa Swift bisa fleksibel mengikuti tren tanpa kehilangan ciri khasnya. Tapi sebetulnya ada strategi lain yang lebih brilian. Melalui proyek Taylor Version, Swift merekam ulang lagu-lagu lamanya. Bukan sekedar di remake, melainkan juga ditambah lagu-lagu baru dan lagu versi yang lebih panjang. Misalnya lagu All Too Well versi 10 menit. Ternyata para penggemar lebih menyukai lagu-lagu versi barunya. Dengan proyek itulah Swift bisa menarik kembali keuntungan setelah kehilangan hak master atas lagu-lagu lamanya. Sekaligus dia bisa menyuguhkan lagu lama dengan nuansa baru. Taylor Swift paham betul bahwa industri hiburan bukan soal siapa yang paling berbakat atau siapa bintangnya, tetapi siapa yang paling bisa membaca perubahan dan menyesuaikan diri. Banyak penyanyi hebat tergusur perubahan tren, bukan karena kualitas musiknya buruk, melainkan karena mereka gagal memahami dinamika fans. Disitulah Swift piawai mengamati, membaca arah angin, dan bergerak lebih dulu. Dia tidak mau ikut arus berebut pasar. Dalam bisnis ini disebut Blue Ocean Strategy. Daripada bersaing di lautan yang berdarah-darah, mendingan bikin kolam sendiri. Swift tidak suka meniru atau memaksakan diri mengikuti tren. Sejak awal dia sudah membidik celah yang belum tergarap. Mulai dari musik country remaja perempuan, lalu bertransisi ke genre pop tanpa kehilangan identitas. Dia juga menciptakan kembali katalog lama dengan versi yang lebih personal. Swift mengerti betul bahwa perhatian penggemar adalah aset terbesar di era digital. Untuk itu, dia merawat betul interaksinya dengan fans. Dia membuat petunjuk-petunjuk tersembunyi atau Easter eggs di lirik lagu, di video klip, serta di unggahan media sosialnya. Para penggemarnya kemudian sibuk menebak-nebak petunjuk itu dan merasa jadi bagian dari perjalanan kreatifnya. Sedangkan ketika dia merilis Taylor's Version, terlihat bagaimana dia berusaha supaya fans bisa mendukungnya. Di balik semua eksperimen dan gebrakan, satu hal yang tidak pernah diubah. Itulah keseimbangan antara inovasi dan identitas. Dia tahu kapan harus bereksplorasi dan kapan tetap setia pada segala sesuatu yang membuatnya dicintai. Perjalanan Taylor Swift memberikan 3 pelajaran penting. Pertama, inovasi bukan sekedar ikut tren, melainkan menemukan jalan kita sendiri. Swift tidak langsung bersaing tetapi mencari celah yang belum tergarap. Ketika musik country kebanyakan bertema dewasa, dia menulis tema remaja. Sewaktu pop terasa monoton, dia membawa storytelling yang lebih emosional. Swift menciptakan arusnya sendiri. Hukum ini berlaku di berbagai bidang. Daripada bersaing di pasar sumpek, mending bikin pasar baru. Kedua, konsistensi bukan berarti stagnan, tetapi berkembang tanpa kehilangan identitas. Swift berpindah dari country ke pop lalu ke indie folk. Meskipun terus berubah, benang merahnya tetap sama. Liriknya jujur, ceritanya kuat, dan mengandung hubungan erat dengan pendengar. Artinya, bertahan tidak bisa diartikan sebagai mempertahankan sesuatu yang sama. Yang penting, dalam setiap perubahan, pastikan orang tetap mengenali kita. Dalam bisnis atau karir, adaptasi adalah keniscayaan. Mereka yang tetap relevan adalah yang mampu menjaga esensi di tengah perkembangan. Ketiga, adaptasi terbaik bukanlah bertahan, melainkan mengambil kendali atas perubahan. Swift tidak hanya bereaksi terhadap industri, melainkan mengarahkannya. Sewaktu streaming mulai dominan, dia tidak langsung tunduk. Dia menarik semua lagunya dari Spotify, lalu kembali dengan strategi yang lebih menguntungkan. Ketika hak atas lagunya dijual tanpa persetujuannya, dia melawan dengan merekam ulang albumnya. Perubahan tidak hanya sekedar dihadapi, tetapi dijadikan Swift sebagai peluang. Setiap industri, setiap karir, setiap perjalanan punya momennya sendiri. Ketika aturan lama tidak lagi relevan, kita harus memilih ikut arus atau membentuk jalan baru. Taylor Swift menunjukkan bahwa inovasi bukan soal siapa yang paling cepat berubah, tetapi siapa yang paling cerdas mengendalikan perubahan. Jadi di tengah dunia yang terus bergerak, apakah kita sudah mendefinisikan ulang cara kita berkarya, berkarir, atau berbisnis? Jangan lupa, meskipun perubahan terus terjadi, ada satu hal yang harus tetap ada, yaitu kendali atas langkah kita sendiri.